Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata telah sepenuhnya disepakati oleh Iran dan Israel yang lengkap dan total. Gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan seluruh operasi secara sepihak, maka Israel akan mengikutinya dalam 12 jam. Pengumuman Trump ini dirilis beberapa jam usai Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Iran mengaku belum menerima pengajuan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menyetop perang antara Iran dan Israel. Menurut salah satu pejabat di Iran, tidak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Iran disebut akan menganggap pernyataan Amerika dan Israel sebagai tipuan. Ya pemirsa, ketegangan geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya. Proses evakuasi WNI ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang. Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas. Sebanyak 97 WNI yang sudah berada di BAK akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersil. Ya, 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tergabung dalam gelombang pertama tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa petang. Mas Iqbal, ini Pak Gede sama Muhammad Kurniadi. Ya, dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Jakarta. WNI yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan ini tiba dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran tersebut juga merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran dari level 2 menjadi level 1. Kini, pemerintah terus berupaya mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Ya, alhamdulillah, baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi. Ya, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman menilai perang Iran-Israel bukan karena nuklir, tapi karena Palestina. Sementara Ketua PBNU Ulil Absar meminta semua pihak bisa menghentikan perang, lantaran jika meluas akan menghancurkan semua pihak. Dan berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Konflik ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi apapun lah,
Bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi itu adalah prasyarat yang mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Sebenarnya akar perseteruan Iran versus Israel is not about nuclear, tapi tentang Palestina. Karena sejak 1979 itu pemerintah Iran menyatakan dia akan membela orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah Palestina. Tapi jangan pernah membawa satu konflik, satu perang, satu aksi dehumanisme apapun alasannya, perang apapun, dengan atribusi agama. Saya ingat perang salib. Mungkin saya satu-satunya, silakan aja, nggak apa-apa sih. Saya dengan tegas mengatakan perang salib itu bukan perang agama, itu bukan perangnya Islam dan Kristen. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab. Jadi jangan pernah kemudian satu perang, konflik, kebencian atau pertengkaran itu dibawa ke dalam ranah agama. Karena perang, aksi dehumanisme dan kebencian itu bukan DNA-nya agama. Agama itu DNA-nya adalah cinta dan damai, sudah. Nah, Simon Sebag Montefiore ya di bukunya itu menceritakan kenapa kemudian Yerusalem dan Baitul Maqdis ini menjadi epicentrum konflik berlapis-lapis. Karena setiap konflik yang terjadi di Yerusalem itu selalu membawa atribusi agama atau konsep-konsep teologi tertentu. Mulai dari Titus Vespasian, As-Soffah, Rasputin, sampai kemudian gerakan-gerakan kelompok kanan dari Eropa itu selalu berkonflik di Yerusalem. Itu sejarahnya memang selalu seperti itu. Nah, hari ini kalau kita ingin menyelesaikan konflik Palestina dan Israel ini, jangan dilekatkan dengan identitas agama atau dengan suku tertentu apapun. Kalau kita ingin membela Palestina atau saya pun membela Palestina hari ini karena faktor kemanusiaan saja. Oke. Itu saja saya kira himbauan saya kepada publik. Oke, terima kasih. Bung Ade. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global.